ini kita beribadah bersama mama, papa, oma, opa, om, tante, kakak dan adik. Iya, betul. Rasanya senang sekali. Apalagi hari ini kita merayakan Natal bersama dalam kebaktian intergenerasi. Apakah kamu sudah siap beribadah bersama-sama? Tentu saja aku sudah siap. Bagaimana dengan papa, mama, opa, oma, om, tante, kakak dan adik semuanya? Mari dengan sukacita kita sambut Yesus, Sang Raja Mulia yang memberi damai dan sejahtera bagi dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, damai Natal beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita ada dalam masa tergelap.
sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Itulah jawaban Allah bagi manusia, hanya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kita menghadapi pengalaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita. Namun tetap dan selalu ada bagi manusia, karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Selamat Natal GKI Cipinang Indah. Hai. Selamat Natal dan Tahun Baru GKI Cipinang Indah. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk seluruh jemaat GKI Cipinang Indah. Selamat, semoga Tuhan memberkati. Kami dari keluarga Pamana Raja mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2024 bagi seluruh umat GKI Cipinang Indah. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru untuk jemaat GKI Cipinang Indah. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Kiranya Natal ini memberikan kasih, damai, sejahtera bagi kita seluruh keluarga Cipinang Indah.
begitu juga dalam kita menjalani tahun baru 2024 dalam tahun itu kita makin semangat melayani Tuhan di anaknya. Tuhan memberkati kita semua. Di hari yang berbahagia ini, kasih Natal begitu luar biasa bagi kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang ya Kak bisa menghadirkan sukacita untuk sesama kita. Tapi kenapa ya kita harus menghadirkan sukacita? Untuk mendapatkan jawabannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita nyanyikan dulu ya, Lahir Kristus di Dunia. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janjilah adalah benar, sabda Kristus masa lampau. Janjilah adalah benar, zaman baru cerah datang. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Bercermin pada wajahnya, kasih karunia yang ilahi. Bercermin pada wajahnya, kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala dapat dan sabar. Yesus anak lemah lembut, Engkau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Kami menyambut Kristus yang lahir di dunia dan juga di hati kami. Kami pun bersiap untuk menyambut Kristus yang akan datang sebagai Raja dan Hakim ya Bapa. Itu sebabnya saat ini ketika kami mengingat rayakan Kristus yang lahir sebagai bayi, kami pun juga mempersiapkan diri dengan hidup kami sehingga kapanpun Kristus datang kembali, kami sudah siap. Karena itu kami akan terus mencari tahu kehendak-Mu, akan terus memberi diri untuk dibentuk, ditegur, diperlengkapi dengan firman-Mu, dan kami akan terus menjadi pribadi dan sekaligus persekutuan yang mau belajar berani melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Mari ajari kami Bapa, mari bimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin.
Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah diam. Hai kamu yang berseru mengingatkan Tuhan, janganlah kamu berdiam diri, dan janganlah biarkan Dia berdiam diri, sampai Ia menegakkan Yerusalem, dan sampai Ia membuatnya menjadi masyhur di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi lengannya yang kuat. Sesungguhnya, aku tidak akan lagi memberi gandummu sebagai makanan kepada musuhmu. Sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Akan tetapi orang-orang yang menuainya akan memakannya juga dan memuji-muji Tuhan. Orang yang memetiknya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang didambakan, kata yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyi bersyukur bagi namanya, tak terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biar bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Bacaan kedua bagi kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Di dalam terjemahan baru edisi kedua yang kita baca secara berbalasan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat pagi Bapak Ibu, selamat Natal. Udah seger? Kalau tadi pagi kan saya bilang ke jemaat KU1 kan, berani loh pada datang jam 7, masih ngantuk kan ya? Kelar ibadah malam jam berapa? Ibadah malam, ibadah pagi. Yang tadi malam doa itu loh, nggak pada doa ya? Nah itu maksud saya, udah jadi tadi pagi itu pada berani gitu. Jadi saya liatin satu-satu, jangan sampai ada yang ketiduran. Tapi kalau yang datang jam segini seharusnya udah seger ya. Kan agak panjangan kan waktu tidurnya kan. Ditanyain cuman senyum-senyum doang, ya ampun, dijawab dong. Jadi udah seger ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak usah ngegas juga, kayaknya kesel. Lagi Natal loh, Natal, jangan kesel ya. Ya, tim pemusik, Pak Dus, Prokantor, Kak Mili dan Kak Rahel, Kak Eva, Om Maning, Anora, setokan khotbah nggak ada lagi loh. Cuman ini doang, nggak apa-apa ya. Tahu ya harus ngapain ya, nikmatin aja. Oke, baiklah. Bapak Ibu, hari ini temanya sukacita. Dimunculin dong temanya, nggak bisa ya? Ya, temanya itu adalah kelahiran Yesus menghadirkan sukacita gitu ya. Dan hari ini senangnya, sukacita lahir, kok lain ya sama yang tadi ya? Kenapa lain ya? Kok beda ya? Kayaknya tadi ada Yesus lahirnya, ini kok sekarang sukacita lahir ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Nyanyian umat. Oke, baik. Bicara kita tetap kita akan bahas hari ini adalah tentang sukacita, dan saya tuh senangnya karena ini tentang sukacita, bukan tentang gembira. Jadi kita mau bahas sama-sama apa itu sukacita. Nah, itu sebabnya saya mau kalau tadi pagi udah ya. Sekarang yang siang juga yang kebaktian kedua, saya juga mau mengumpulkan jawaban dari Bapak Ibu. Jadi saya tahu Bapak Ibu Saudara itu bisa ngebedain antara sukacita, joy, sama gembira, glad, gitu ya. Bisa nggak kita ngebedainnya gitu. Makanya saya akan tanya, nanti Bapak Ibu tolong jawab, itu termasuk sukacita apa termasuk gembira? Bisa ya? Dijawab. Oke, baiklah. Ya. Yang ini termasuk sukacita atau gembira? 1 toples kue, 1 botol sirup, 1 sisir pisang barangan, 1 piring nasi uduk. Buat Natalan, gembira atau sukacita? Kok suaranya sama-sama A gitu. Jadi saya nggak tahu itu sukacita apa gembira. Sukacita apa gembira? Oke, jawaban terpecah jadi 2, itu sebabnya ya kita harus banyak berdoa supaya gereja tidak terpecah ya. Pertanyaan kayak gini aja kita beda jawabannya. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Berikutnya, ini termasuk sukacita atau gembira? Diterima kerja jauh, gaji UMR. UMR loh, UMR ya, diterima kerja jauh, gaji UMR, termasuk nggak ada pilihan lain, pilihannya cuma sukacita apa gembira. Itu suara kecil yang ngomong gembira kayaknya belum tahu penderitaan dunia deh. Semuanya kamu bilang gembira, kamu nggak tahu penderitaannya ya, mengatur gaji UMR untuk kerja yang jauh banget. Rumah di Cipinang Indah, kantor di Mauk. Ya. Jadi dia dengan penuh iman dia bilang gembira. Nanti kamu tunggu, aku tunggu kau 20 tahun lagi dari sekarang ya. Oke, berikutnya. Berikutnya. Hujan lebat, basah kuyup, sampai di rumah mati lampu. Jangan bilang apes, ini kita lagi nggak ngomongin apes. Kita lagi bilang ini antara sukacita sama gembira, tolong dibedain. Kalau bisa ya saya penjelasannya nggak panjang, tapi kalau nggak bisa penjelasannya panjang gitu aja. Gembira apa sukacita? Siapa sih yang masih bilang apes? Ini nggak ada apes-apesnya, kan kita orang Kristen, semuanya tuh harus serba antara sukacita sama gembira. Udah, oke, berikutnya. Nggak bisa datang, akhirnya Natalan video callan aja. Gembira apa sukacita? Kenapa sih tiket mahal? Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa video call ya. Daripada zaman dulu kan
paling cepat pakai Telegram ya. Itu pun kita kumpulin ya gambar-gambarnya ya. Ingat banget kumpulin gambar-gambar Telegram selamat Natal. Terus dipamerin di sekolahan. Oke, lanjut. Berikutnya, beliin makanan buat abang ojol. Gembira apa sukacita? Tuh kan bocil dari tadi gembira mulu. Oke, baiklah. Itu kan jawabannya udah masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari penjelasan yang hari ini kita terima dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya dan juga makhluk-makhluk kecil ini, mereka akan bisa membedakan antara sukacita dan juga gembira. Apa sih pentingnya hari ini kita membahas mengenai gembira dan sukacita? Penjelasan awalnya begini. Kira-kira mending mana yang Bapak Ibu Saudara kalau memang dikasih pilihan mendingan milih yang itu. Mendingan situasi yang mana yang sanggup kita tanggung ya? Yang mana? Yang pertama, ini situasinya sama. Sama-sama ngadepin sesuatu yang kita nggak suka gitu, atau kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak duga, atau kita ada di dalam situasi yang tidak kita harapkan. Sama nih situasinya. Oke? Situasinya sama-sama mendapatkan atau mengalami sesuatu yang tidak kita duga, tidak kita sukai, tidak kita inginkan. Tapi yang satunya sebelah kiri itu dia nggak sedih, dia nggak kecewa, dia nggak marah, dia nggak protes. Sementara yang kanan ya marah, ya kecewa, ya sedih, ya protes. Kira-kira kalau kita ngalamin kondisi yang ini, Bapak Ibu Saudara dan saya tuh maunya situasi yang kita jalanin tuh yang kiri apa kanan? Yang mana? Yang kiri. Artinya walaupun kejadiannya tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita nggak kecewa gitu ya. Kita nggak sedih gitu ya. Itu sukacita. Oke, kita mau mulai dari situ. Ya, gambaran besarnya untuk renungan hari ini seperti itu. Karena kita mau mulai dari pemahaman ya bahwa tidak semua Bapak Ibu Saudara dan saya di Natal tahun ini kita ada di dalam situasi yang baik-baik aja, benar ya? Situasi kita berbeda ya. Ada yang mungkin tahun lalu Natal lengkap, tahun ini ada yang berkurang. Ada yang mungkin tahun lalu malah sebenarnya belum ada, tahun ini ada. Situasi kita beda-beda. Oke? Ada yang tahun lalu bisa ganti sampai ke hordeng sampai ke karpet bisa kita ganti. Tetapi ada juga yang tahun ini ya kondisinya tadi itu, satu toples, satu sirup gitu ya, sama satu sisir pisang barangan. Itu kondisinya. Yang jelas kondisi kita semua di sini itu enggak sama. Tapi semoga firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini terima akan membuat walaupun situasi kita nggak sama, tetapi semua kita keluar dari ruangan ini dengan sama-sama sukacita. Bacaannya ada 4. 4 bacaan ini mempersiapkan kita untuk bisa sukacita sekalipun kondisi yang kita hadapi tidak seperti yang kita rencanakan atau yang kita duga atau yang kita harapkan. Ya, mulai dari Yesaya. Oke. Yesaya ini kalau namanya Yesaya 60-an itu ya, dari 55 sampai 60-an itu berarti penduduk Yehudanya dari Babel udah pindah kembali ke Yerusalem. Masalahnya, waktu mereka masih di Babel, mereka membayangkan, wah kalau kita pulang seneng banget pulang lagi ke tanah kita gitu ya. Jadi mereka sudah membayangkan, wah kita seneng nih pulang lagi ke Yerusalem. Ternyata sampai di Yerusalem keadaannya gak sama seperti yang mereka pikir. Karena di Yerusalem ternyata mereka harus membangun dari awal. Ya, ternyata di Yerusalem yang menanti mereka itu tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka harus berjuang untuk mengembalikan Yerusalem kembali seperti dulu. Ya, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara moral. Jadi mereka begitu nyampe kecewa. Ya, karena situasinya memang tidak seperti yang mereka harapkan. Tapi melalui situasi yang mengecewakan itu, lewat situasi yang tidak sesuai harapan itu, Allah mengajarkan umat begini. Gak perlu sedih.
Karena yang penting kamu pulang. Kalaupun waktu pulang enggak dapat Yerusalem seperti yang kamu harapkan, enggak apa-apa. Karena kalau kamu dari Babel dibawa pulang ke Yerusalem, tandanya kamu udah enggak dihukum. Tandanya Allah sudah baikan sama kamu. Itu jauh lebih penting. Pulihnya hubunganmu dengan Allah itu jauh lebih penting daripada Yerusalemnya beres. Temboknya udah dibangun. Rumah udah dibangun. Bait Allah sudah ada. Kamu tinggal masuk, tinggal. Itu nggak penting. Yang penting adalah kamu pulang. Karena waktu kamu pulang berarti kamu sudah bukan lagi orang-orang hukuman. Hubunganmu dengan Allah sudah diperbaiki. Itu yang penting. Itu sebabnya waktu pulang nggak usah sedih. Waktu pulang nggak usah stres. Waktu pulang nggak usah kecewa. Tetapi bahagia, tetapi bersyukur, tetapi sukacita tadi itu, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Keadaan gak sesuai dengan harapan, tetapi Allah bilang yang paling penting bukan soal semuanya beres, rapi, bagus, tetapi adalah soal kamu sudah diampuni. Mazmur kemudian menegaskan, Mazmur yang tadi kita daraskan itu kemudian menegaskan, ya, bahwa ketika seorang tidak kena murka Allah itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Jadi kalaupun dia harus berdiri sendirian sebagai seorang yang membenci kejahatan, gak apa-apa. Karena yang penting dia gak kena murka Allah. Mazmur menjelaskan bahwa jangan sampai amit-amit kena murka Allah. Mendingan kamu jadi pembenci kejahatan deh. Yang penting hubunganmu dengan Allah itu baik, karena itu modal. Ya, modal untuk bisa tetap merasakan sukacita. Oke, itu yang kedua Mazmur. Lalu kemudian dari surat Paulus kepada Titus kita diingatkan untuk sukacita yang satu lagi. Jadi kalau Yesaya itu sukacitanya tidak sesuai dengan harapan, yang buat Titus juga. Ya, yang buat Titus juga. Karena Titus ini kan dia bukan orang Yahudi. Dia adalah ex penyembah berhala yang kemudian jadi Kristen, ya. Dan dia harus menghadapi situasi yang sama seperti Yesaya di luar dugaan. Ya, dia mengambil keputusan sulit. Menjadi Kristen itu keputusan yang sulit. Tetapi waktu dia mengambil keputusan sulit, ini yang gak ada di Yesaya tadi ya. Waktu dia mengambil keputusan sulit, keadaannya malah makin sulit. Dia mengambil keputusan sulit untuk jadi orang Kristen. Setelah jadi orang Kristen, bukannya tambah enak hidupnya, bukan tambah mudah hidupnya, tapi hidupnya malah semakin sulit. Sulit cari uang, sulit kerja, sulit membangun usaha, ya. Malah keluarga ngomporin suruh balik lagi ke agama sebelumnya. Karena waktu jadi Kristen malah menderita. Jadi keluarga juga ikut ngomporin, udahlah balik aja lah, pulih lagi lah, jalani hidupmu kayak dulu lagi lah. Sehingga Paulus bilang sama Titus, keadaannya tidak sesuai dengan harapan. Ya, keadaannya tidak sesuai. Keputusan sulit yang sudah dibuat oleh Titus dan orang-orang yang kemudian menjadi Kristen itu adalah keputusan yang sulit. Tetapi kalau kita bicara tentang sukacita, Paulus kasih alasannya. Alasannya apa? Alasannya bagi Paulus alasannya adalah kamu diselamatkan bukan karena kamu berbuat baik. Itu beda kalau waktu kamu masih jadi penyembah berhala. Waktu kamu masih jadi penyembah berhala, kalau kamu gak ngikutin maunya si dewa, habis kamu. Ya, kalau kamu gak ngasih persembahan yang dewa mau, habis kamu. Tetapi ketika kamu menjadi pengikut Tuhan, kamu diselamatkan, walaupun sebenarnya kamu gak bikin apa-apa gitu loh. Kamu gak ngasih apa-apa, kamu gak berbuat jasa, tetapi kamu diselamatkan. Itu nggak ada di keyakinannya sebelum itu, ya. Jadi kalau yang pertama Yesaya tidak sesuai dengan harapan, tetapi pulihnya seseorang dengan Allah itu jauh lebih penting. Itu yang menjadi alasan kita nggak sedih, walaupun nggak punya apa-apa, tapi nggak sedih karena hubungan kita dengan Allah baik. Yesaya. Mazmur kemudian menegaskan bahwa mendingan jagalah hubungan itu jangan sampai kena murka Allah karena nggak enak banget. Lalu kemudian Titus sudah ambil keputusan sulit, makin jadi sulit hidupnya, tetapi gak perlu sedih. Kenapa? Karena berbeda dengan keyakinan sebelumnya.
keyakinan yang baru ini walaupun kemudian menempatkan Titus dalam situasi yang sulit, tetapi yang jelas dia diselamatkan walaupun dia nggak bikin apa-apa. Dia diselamatkan bukan karena dia berbuat baik. Dia diselamatkan walaupun dia tidak membuat Allah berhutang sama dia. Titus. Lalu kemudian ada sukacita yang ekstrim. Nah, saya bilang ekstrim karena nggak tahu ya mau dilihat dari sudut mana sukacitanya gitu ya. Sukacita yang dirasakan oleh para gembala ini menurut saya adalah sukacita yang ekstrim. Kenapa? Karena gini, kan malaikat bilang nih, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy, kesukaan besar untuk segala bangsa. Enggak 1-2 orang loh, segala bangsa. Ini berita kesukaan bagi segala bangsa. Kan kita kalau dengar orang bilang, ya hari ini akan ada acara yang spektakuler. Kan di otak kita kan waduh jalanan macet, ya kan semua pada pengen pergi ke sono. Ya kita semuanya senang gitu, senyum di wajah gitu. Tapi waktu malaikat bilang aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa, krik krik krik. Ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada tiba-tiba trompet apa-apa gitu, nggak ada. Malam sunyi, ya tidak ada apa-apa. Malah kemudian malaikat ngasih kabar buat gembala begini. Hari ini lahir juru selamat. Ya, kamu akan ketemu sama bayi. Hah? Juru selamat tapi bayi. Bisa apa dia? Dibungkus kain lampin. Kain lampin. Enggak yang lain. Dan dibaringkan di dalam palungan. Apalagi palungan. Itu kalau gembala ya, gembala kalau mikirnya lempeng-lempeng aja, dia akan bilang dalam hati, ya mungkin dia akan bisa bilang begini, kesukaan besarnya di bagian mana? Kan masih bayi. Belum bisa ngapa-ngapain. Mana orang tuanya miskin lagi. Ya, sampai anak dibalut pakai kain lampin, taruhnya di palungan. Gembala bingung, itu maksudnya itu kesukaannya, sukacitanya di sebelah mana. Tapi dari reaksi gembala yang kemudian pergi mencari Maria, Yusuf dan Yesus, kita tahu bahwa sukacitanya gembala ternyata mengajarkan kepada kita, bahkan ketika kita belum ngerti ini sebenarnya maksudnya apa ya. Tapi kita akan nurut. Kita akan lakuin apa yang diminta. Dan kita akan percaya apa yang diminta untuk kita percaya. Itu yang dilakukan oleh gembala. Sukacita mereka itu adalah sukacita yang membuat mereka, walaupun mereka nggak ngerti, mereka tetap pergi. Walaupun mereka sampai di situ mereka lihat Yesus lemah banget dan masih bergantung kepada ibunya, mereka tetap percaya apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan satu lagi, sukacitanya gembala itu membuat mereka berani mengambil resiko. Kenapa mereka berani mengambil resiko? Karena gini. Pokoknya kalau Bapak Ibu Saudara dengar, itu domba Bethlehem. Domba yang digembalakan di Bethlehem. Nah, itu berarti bukan domba kaleng-kaleng. Ya, itu bukan domba biasa. Domba kalau dibesarkan atau lahirnya atau dijaga atau ya itu di Bethlehem, itu berarti domba yang khusus untuk hewan kurban di Bait Allah. Kalau yang namanya domba khusus untuk jadi kurban di Bait Allah, itu berarti gak boleh diapa-apain. Dia gak boleh lecet. Dia gak boleh ada bekas luka. Dia gak boleh ada jerawatnya, bisulnya, nggak boleh. Dia harus sempurna. Karena dia akan dipakai sebagai hewan korban. Nggak boleh ada tanda-tanda apapun. Itu sebabnya domba itu begitu lahir langsung ditadahnya pakai kain lampin, dibungkus. Supaya apa? Supaya nggak cacat, supaya nggak beset, supaya nggak kenapa-napa. Karena ini harus sempurna. Oke. Nah, kalau domba dijaga sampai segitunya, malah kalau di tempat lain domba tuh cuman gembalanya aja yang jaga begitu, ada pada depan sama dombanya. Kalau di Bethlehem, khusus di Bethlehem itu ada namanya menara, namanya Migdal Eder.
Ya, menara itu adalah menara untuk ngawasin domba. Jadi ada CCTV-nya. Jadi emang benar-benar itu domba itu diperlakukan luar biasa. Tetapi ketika gembala mendengar malaikat menyampaikan berita sukacita itu, sekalipun mereka nggak ngerti, mereka berani mengambil resiko meninggalkan dombanya untuk pergi mencari tahu apakah kata-katanya malaikat sesuai dengan kenyataan atau tidak. Luar biasa, makanya saya bilang sukacitanya ekstrim. Belum ngerti, nggak tahu, belum jelas, tetapi berani mengambil resiko dan nggak sedih. Ya, itu sebabnya saat ini kita udah dapat yang lengkap nih. Tidak sesuai dengan harapan tapi jangan sedih. Yang penting hubungan kita sama Tuhan baik-baik aja. Karena kalau hidup untuk menanggung murka Tuhan itu nggak enak. Jadi usahakan untuk sekalipun kita harus jadi pembenci kejahatan sendirian, jalanin itu. Karena ketika kita mengambil keputusan sulit dan membuat hidup kita semakin sulit, yang membuat kita bisa sukacita adalah karena kita ini gak harus bikin apa-apa. Tapi Allah menyelamatkan kita karena Dia mengasihi kita. Kita gak harus bikin apapun. Kita gak harus melakukan sesuatu yang modus sama Allah baru kemudian nanti kita diperhatiin, nanti kita dikasih ini kasih itu. Enggak perlu. Allah menyelamatkan kita bahkan ketika kita masih berdosa. Itu pusat sukacita kita. Sehingga walaupun kita menjalani hidup yang sulit akibat keputusan yang kita buat, gak apa-apa. Ya, karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan bahkan ketika kita gak layak untuk diselamatkan. Yang terakhir, ketika kita belum tahu ini akhirnya gimana, kita nggak ngerti apa yang kita hadapi, kita nggak tahu ini seperti apa endingnya, kita nggak tahu ini maksudnya seperti apa, tetapi kita akan tetap percaya dan berani mengambil resiko untuk percaya. Kita bisa sukacita. Oke, jadi sukacita yang diberitakan hari ini adalah sukacita yang benar-benar nggak sama dengan gembira. Sukacita yang diberitakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini adalah sukacita yang situasinya tidak seperti yang kita mau, situasinya tidak seperti yang kita rencanakan, situasinya tidak seperti kita duga, tapi itu gak akan bikin kita sedih. Karena kita percaya, yang paling penting adalah kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita tetap nurut, kita tetap taat. Saya kan nggak tahu ya. Saat ini Bapak Ibu pergumulannya apa saya nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu apakah saat ini Bapak Ibu berkumpul bersama-sama keluarga besar atau justru saat ini Natal tahun ini dirayain sendirian atau mungkin tahun ini ada banyak sekali perubahan yang terjadi di rumah atau tahun ini justru ada banyak hal yang Bapak Ibu syukuri. Saya nggak tahu. Tetapi firman Tuhan yang sama disampaikan kepada semua kita walaupun keadaan kita berbeda. Jadi jika saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan, jika saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya membuat keputusan sulit dan justru membuat hidup kita semakin sulit, jika saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih belum bisa mengerti dan melihat kejelasan rencana Allah di dalam hidup kita, jangan sedih, jangan kecewa, jangan protes, gak usah ngambek, gak perlu juga leave group. Kenapa? Karena Yesus lahir untuk menolong kita menghadapi semua yang tidak berjalan seperti yang kita pikir. Dan tetap tidak kehilangan sukacita. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjalani seperti itu, orang lain yang lihat bahwa hidup kita sebenarnya memprihatinkan tetapi kita tidak kehilangan sukacita, pada saat itu Bapak Ibu Saudara dan saya sementara berbagi sukacita dengan mereka juga. Selamat mengalami sukacita
dalam segala situasi. Selamat Natal, Tuhan Yesus memampukan. Amin. Dalam gelap terang bersinar, Yesus hadir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Bersukacita bertemu sama ibunya. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Refren kita jalan ya, biar kita. Melanda dunia, kita meratap menara bersamanya Sang Immanuel, fajar barukan bersinar. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Umat kekasih Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan dan tarikan. Ya Allah, kami memuji dan bersyukur kepadamu sebab Yesus putramu telah lahir di dunia. Ia hadir menerangi dunia yang gelap. Karena itu ya Allah, pakailah kami untuk menghadirkan terang-Mu di tengah bangsa Indonesia. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, karuniakanlah sukacita bagi gerejamu, agar mampu terus bersekutu, bersaksi, dan melayani sesuai dengan aneka karunia yang Engkau berikan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, terang telah tiba. Tolonglah kami untuk bersukacita di dalam Dia. Kiranya sang terang
menuntun kami untuk berjalan dalam keterbatasan dan kelemahan. Ya Allah, kabulkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang Umat kekasih Tuhan, berita sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat telah diperdengarkan. Kini nyatakanlah ungkapan syukur melalui persembahan Natal yang kita berikan, baik melalui kantong persembahan maupun transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menjadi dasar persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Dia, Sang Raja yang telah lahir bagi kita. Cahayanya yang gemerlap oleh kaum majus, tampaklah mereka pun dipandunya menjadi raja mulia.
Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Natal yang kami rayakan dengan sukacita. Ajarilah kami untuk menghadirkan sukacita bagi sesama. Saat ini kami membawa persembahan sebagai wujud sukacita atas kemurahan-Mu. Terimalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Natal adalah kabar sukacita. Marilah kita menyiarkan kabar sukacita itu di gunung, di bukit, dan di mana jua. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaik di Maluka yang hina dan rendah. Selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Umat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpahimu dengan sukacita dan memampukanmu untuk menghadirkan sukacita itu bagi sesama dari sekarang sampai selama-lamanya.
saat teduh bagi kita semua. Umat Tuhan yang bersuka cita, ibadah Natal kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat Hari Natal. Selamat berkumpul bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, disampaikan bahwa disediakan jamuan kasih di area taman depan gereja. Berkenan untuk menikmati hidangan makanan dan minuman. Terima kasih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Namun ketika mendengar nyanyian dalam surga, gembira menggema. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyamparkan selamat dunia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
Pesta Bida.